Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Bu Nurita. Ya, selamat malam, kami dari kelompok penyusunan bisnis plan. Di sini kita akan menyusun building asset smart system atau disingkat dengan BAS dengan digital twin and IoT. Di sini disusun oleh Om Dhani Hamdani dengan Mas Raihan Adinata Yusran dan juga Nurita Hayatin, yaitu saya sendiri. Berikutnya, next. Baik. Lalu seterusnya akan saya jelaskan building asset smart system ini adalah kita ilustrasikan di Rumah Sakit Harapan kita ya untuk extend buildingnya 2021 dan seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dhani Hamdani. Silakan. Terima kasih Bu Nurita. Baik Pak Riyad yang saya hormati, pada mata kuliah ini kami membawakan tugas bisnis plan terkait building asset smart system yang dimana merupakan suatu layanan jasa dalam bentuk building, engineering service, integration, digital twin, dan BIM, dan internet of things ya, IoT, meliputi pembuatan aplikasi berbasis mobile apps dan setup manajemen building, di mana si software ini nanti ini merupakan suatu simulasi yang pernah dibuat sebelumnya di project, baru sebatas simulasi karena proyeknya pun sedang berlangsung, dan insya Allah nanti pun ini akan menjadi proyek utama dan mudah-mudahan jadi tugas akhir kami di Universitas Cyber Asia ini, yaitu bagaimana membuat suatu sistem yang bisa mengintegrasikan antara kesisteman mechanical equipment yang item-item yang sering sekali dilakukan perawatan secara berkala, gitu, yang bisa dimonitoring dan bisa kita melakukan si preventive maintenance, dan kita bisa memonitor terkait item-item si mechanical equipment tersebut, bagaimana jadikan suatu report dalam proses operasi dan maintenance building. Baik, berikut sebagai gambaran terkait aplikasi BAS ini ya. Selanjutnya dari kenapa sih kami mengambil tema BAS ini. Ini secara masalah yang ringan yang sering kita lihat, misalkan kita sebagai seorang kontraktor dan sebagai klien dalam hal membuat rumah saja. Misalkan ada pertanyaan dari seorang kontraktor atau engineer, oh kamu tidak mencakup uang, tapi don't worry, tapi permintaan klien apa yang saya harus lakukan untuk membuat rumah saya terlihat besar. It is possible, dan katanya ya itu adalah tantangan yang harus diberikan solusinya oleh seorang engineer atau arsitek dalam membuat atau mendesain. Itu salah satu masalah yang sering dijumpai dalam masalah ringan. Kemudian permasalahan sedang terkait maintenance, jadwal yang tidak pasti, laporan tentang cara kerja yang baik, dokumen garansi yang tidak rapi. Nah, dari aspek maintenance perawatan buildingnya. Kemudian di aspek kesehatan, kenyamanan, dan energi efisiensi pun banyak sekali kita jumpai, salah satunya yaitu udara gedung yang tidak bersirkulasi, ketidaknyamanan pada suatu ruangan, penggunaan listrik yang tidak efisien, itu yang menjadi isu yang bisa kita monitor dan kita jadikan berbasis aplikasi gitu. Misalkan suatu tenan melakukan reporting tiket kepada si pemilik gedung atau manajemen building terkait kondisi ruangan atau gedung yang dia tempati gitu. Nah, itu seperti banyaknya dokumen-dokumen ya yang mungkin seperti dokumen garansi yang tidak rapi, atau misalkan laporan tentang
si kondisi kondisi maintenance building yang kurang terorganisir gitu. Jadi harapkan dengan kita membuat ini bisa melakukan data aset secara terikut dan terperinci dan bisa dimonitor lebih baik. Kemudian masalah berat masa hidup bangunan dan bencana alam tidak menyadari daya tahan dan kondisi bangunan. Dan ini pun sama bahas ini akan menjadi suatu bisnis plan ya, aplikasi yang dimana secara informasi di Jakarta aja terdapat 1.400 gedung ya, gedung 215 gedung tinggi, diantaranya 770 gedung menengah dan 650 gedung yang bertingkat 2-3 lantai. Dalam hal permasalahannya tidak terikut terkait life cycle bangunan tersebut atau terjadi bencana alam, tidak menyadari daya tahan dan kondisi bangunan tersebut. Yang salah satu contohnya yang pertama penyebab jatuhnya lift di gedung Arcadia kantor Nestle masih belum diketahui secara pasti. Terus yang kedua gedung ambruk lantai di Seliki. Terus yang ketiga ini kesalahan pada struktur penyambung balkon ya di gedung BI. Ini yang sudah terjadi mungkin di sekitar 3 tahun yang lalu. Yang melatar belakang secara kenapa sih kita mengusung dari pembuatan building asset smart system ini ya, supaya lebih efektif dalam komunikasi, terus tidak adanya building record, terus sangat sulitnya lokasi dan ditemukan informasi terkait fasilitas ya di bangunan tersebut, limited space data storing, kemudian kecelakaan fasilitas dan tidak adanya durability terkait yang aware gitu, terhadap durability bangunan, kehandalan bangunan atau gitu. Kemudian ya solusinya kita akan membuat suatu building asset, digital twin, internet of things. Building asset apa sih gitu ya. Terus digital twin nanti coba saya jelaskan, internet of things apa aja sih contohnya. Yang di mana di ranah bangunan sendiri dalam era global saat ini smart building itu menggunakan building information modeling selaku tantangan pemilik gedung harus mengimplementasikannya, yang dimana untuk building information modeling ini ketika diintegrasikan dengan internet of things menjadi suatu value yang lebih untuk pemilik gedung dalam pengoperasian si data aset, terutama untuk mechanical equipment yang sering dilakukan maintenance secara berkala. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu untuk ya BIM itu apa sih? Ya, suatu teknologi yang saat ini di dunia konstruksi ya, yang jadi mandatori bahwa gedung di atas 2.000 lantai harus menggunakan teknologi BIM. Itu merupakan terobosan baru dalam bisnis arsitektur dan konstruksi. Jadi si pemilik gedung bisa mendapatkan gambaran secara detail sebelum si bangunan itu jadi, kalau untuk secara proses perencanaannya. Tapi pada saat proses construction di sini banyak sekali fitur-fitur seperti ya virtual reality, augmented reality, bagaimana kita bisa melakukan augmented reality tersebut dan virtual reality tersebut digunakan untuk memvisualisasikan bangunan yang akan dibangun. Nah, seperti nantinya material apa, spesifikasinya apa, nanti secara virtuality bisa dilihat, oh nanti seperti ini bangunannya menggunakan material apa, secara virtual bisa jelas. Dan di mana untuk teknologi ini sangat kental hubungan terkait teknologi artificial intelligence, itu AI. Oke. Nah, selanjutnya digital twin. Digital twin apa sih? Nah, digital twin itu bagaimana kita mengintegrasikan antara real building, terus kita membuat 3D model dari existing building, kemudian
digital twin itu yaitu suatu representasi bangunan dari kehidupan nyata secara digital yang menangkap sebagian besar informasi di dalam tadi. Digital twin ini bukan hanya untuk bangunan yang baru saja, tapi bangunan lama pun kita bisa record kembali, kita data kembali aset datanya, kita modelkan kembali sehingga secara digital akan lebih jelas gitu. Nantinya untuk dimanfaatkan sebagai maintenance operation building yang baik. Digital twin sendiri yaitu apa sih kita sebagai perusahaan kontraktor atau pengelola gedung menggunakan digital building ya untuk pemanfaatannya yaitu dalam proses perencanaan operasi bangunan itu bisa lebih baik, terus mencegah masalah yang dapat menyebabkan disfungsi bangunan, mengurangi biaya pemeliharaan dan operasi, dan riwayat perbaikan dan penggantian fasilitas. Itulah manfaat kita menggunakan teknologi di digital twin. Dan ini terkait internet of things, ini salah satu contohnya gitu. Ini dashboard dan salah satu vendor dari dari perusahaan IoT. Bagaimana kita secara real time bisa memonitoring si mechanical equipment yang berada di dalam gedung tersebut. Baik, secara keunikan silakan dilanjut oleh Mas Rehan, dan nanti secara teknisnya pun saya akan perjelas kembali di slide terakhir. Silakan Mas Rehan, saya bantu untuk slide. Oke, keunikan produk. Keunikan produknya yaitu mengintegrasikan sistem aplikasi dan IoT. Paket servis lengkap dibandingkan dengan aplikasi saat ini. Lebih terjangkau biayanya. UI yang bisa di-custom sesuai dengan keinginan buyer. Menggunakan teknologi terkini. Menggunakan service cloud data yang bisa dipertanggungjawabkan. Mengintegrasikan dengan sistem AI atau kecerdasan buatan. Ya. Nah, ini salah satu contohnya Mas Rehan. Ini alat-alat interface-nya yang saya koordinasikan dengan salah satu vendor vendor internet of things. Nah, ini nanti memanfaatkan, silahkan Mas Rehan, ini beberapa secara deskripsi silahkan dijelaskan di sini poin-poinnya aja Mas Rehan. Ada beberapa yang penting yaitu light, wind, harvest system, utilize natural sunlight, utilize precipitate blow, weather monitoring system, control, bar system, air environment quality, smart lighting system, utilize natural sunlight, adaptive light control, public information system, filters, tenant info, notice announcement, commercial ads, aircon monitoring, control system, localized control, car park Sweden system, physical security, door access control, lift access control, entry access control, automatic watering system, adaptive watering control, elevator escalator, monitoring system, utilization, energy usage, maintenance planning, AC monitoring dan control system, adaptive tempo control, water treatment system, water, rainwater harvesting, purification, renewable energy system, solar power, wind power, serta smart agriculture system, rooftop greenhouse, vegetable farming, dan reduce CO footprint. Oke. Jadi ini keseluruhan secara umum item-item yang bisa dimonitoring secara digitalized yang saat ini aplikasi pendukung itu masih silo, dalam artian masih terpisah-pisah, dengan harapan dengan software aplikasi BAS yang kami tawarkan ini bisa mengintegrasikan dari kesisteman itu semua. Oke, lanjut Mas. Dan ini kita itu aja tadi penjelasan yang detail yang dari tadi ya. Oke.
Nah, ini beberapa implementasinya. Nah, silakan Mas para Bas terkait kenapa kita memilih Bas. Oke, saya coba jelaskan terkait kenapa kita memilih aplikasi pembuatan BAS ini. Ya, tadi di overview awal pun sudah dijelaskan bagaimana kita memonitoring, bagaimana memonitoring si sebuah aset bangunan sehingga terdigitalize dan terintegrasikan dengan sistem IoT yang terintegrasi dengan sistem yang kami buat gitu, di BAS. Saya stop dulu. Silahkan Mas Rehan lanjut. Ya. Ini adalah contoh APG Building Asset Smart System. Kita Halo, Mas Rehan. ini adalah contoh. Nah, Virtual reality. kalau ini VR berbasis web based. Menjadi tambahan services di aplikasi. Oke. Aplikasi digital platform sebagai penyajian BIM, e-learning, dan knowledge di given activity base, dan rencana aplikasi AI, machine learning dalam aplikasi proyek. Oke. Oke. Ya, artificial ya. Oke, next. Engineering service digital facility tagging using digital twin. Outputnya green building advice. Ini adalah rencana pembangunan score assessment-nya dan building improvement advice-nya. Next. Poin-poin pengembangan. Facility manajemennya ya. Iya. Yes. Outputnya integrasi database yang kita buat dan service dari aplikasi tersebut. Dan sedikit saya tambahkan di sini tuh kita dalam melakukan data aset, kita melakukan aset tagging terlebih dahulu, di mana semua mechanical equipment yang mempunyai karakter perbaikan secara berkala, kita melakukan tagging barcode gitu, dengan tagging, dan nanti untuk data informasinya akan masuk ke dalam database yang kita monitoring dan kita set kapan si item tersebut harus di maintenance secara berkala gitu, apa poin-poin dari parameter yang harus diperbaiki nanti di sini. Nah, ini pun sama. Ini salah satu contoh penerapan pengembangannya. Silakan Bu Nurita. Ini merupakan benchmark dari perusahaan Alita ya terkait pengembangan Smart. Next aja ya. Nah, ini pengembangan di high-rise building.
Ini pengembangan untuk landed house. Ini pengembangan untuk proyek-proyek infrastruktur. Ini smart parking. Nah, silakan Bu Nurita, ini salah satu contoh ya, contoh dari benchmark salah satu perusahaan yang menerapkan IoT dalam aplikasinya dari Alita. Mas Dan. Oke, Bu Nurita kenapa? Silakan Bu. Di suaranya putus-putus. Oh ya. Next ya Bu ya. Nah, ini merupakan benchmark ya dari salah satu perusahaan yang sudah menerapkan pembuatan aset data. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini. Terkait visitor management. Sama ini juga. Oke, yang terakhir terkait inventory management. Ini salah satu contoh pengaplikasiannya yang nanti kami harapkan di aplikasi yang kami buat ini bisa seperti ini pun juga gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk project management tool yang digunakan, silakan Bu Nurita. Ya, ini adalah base aplikasi yang nantinya akan kita buat menggunakan Trello. Rencananya seperti ini. Template-nya, backlog-nya, sprint backlog-nya. Nanti kita ini masih belum rampung, hanya kita akan menggunakan Trello ya. Iya. Oke, baik ya, ini terkait business analysis and cost flow. Untuk bisa saya jelaskan sampai sini. Oke, terima kasih. Silakan Bu Nurita ditutup. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak Om Dani, banyak membantu dan pencerahannya di dalam proyek ini. Makasih Mas Rehan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Sehat-sehat semua. Oke.